tolong ya sama orang-orang yang dengerin, dongeng ini, tolonglah ikatan keluarga nomor satu. Jangan seperti ya sakit adik saya itu banyak pada kaya. Saya datang itu bukan yang meminta, saya bukan. Saya sesuai, saya itu bersilaturahim sama keluarga saya. Tapi saya dapat penghinaan dari adik-adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam sekalian. Kita bertemu lagi di channel yang selalu mengawal sebuah kisah-kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kita semua selalu ada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan cerita dari kisah perjalanan goibnya Ki Jamrong ya, dan kita akan terus berlanjut menemani Anda saat beristirahat atau sedang nyantai. Oh ya, buat Anda yang memiliki kisah atau pengalaman pribadi mengenai yang bersifat horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda itu melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi ya. Siapa tahu nanti kita akan panggil Anda ke studio untuk menjadi seorang narasumber, atau ya nanti kisah Anda akan kami kisahkan di sini. Sobat Malam Cekam, nah di video kali ini kita akan mulai mengisahkan kembali proses perjalanan Ki Jamrong di chapter yang ke-11 ini. Kita langsung saja melanjutkan cerita perjalanan dari Ki Jamrong. Seperti apa ceritanya? Seperti ini ceritanya. Assalamualaikum Ki Jamrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kita Bisa ketemu lagi ya, ngobrol lagi. Iya. Kita siap untuk menceritakan kelanjutannya ya. Insya Allah lah sanggup menceritakannya selanjutnya. Kemarin tuh satu ada di jembatan ya. Ya, terakhir kemarin kalau nggak salah jembatan Kalibangka. Ya. Itu terus gimana tuh Ki? Setelah dari situ? Saya dari Kalibangka tuh di situ duduk juga di situ di pinggiran apa namanya tuh pengaman kan ada besi tuh di situ tuh ya, duduk di situ. Saya ngobrol tuh sama teman saya itu tuh ngobrol biasa ngalur ngidul. Cuma dia tuh selalu bahasanya nggak pernah banyak gitu, jadi seperlunya yang dia mau ya baru bicara. Kalau yang enggak sih enggak aja, jadi dia jarang ngomong atau jarang bercerita. Jadi dia tuh selalu ngasihnya isyarat, bahasa, telunjuk itu tuh selalu. Kadang kalau ngomong pun sedikit gitu. Iya, banyak bicara. Seperlunya. Jadi nggak kayak kebanyakan orang-orang ngobrolnya semaunya atau gimana. Obrolan saya tuh sama si itu tuh mungkin apakah kurang gak ada tujuan atau gimana, saya nggak tahu. Jadi dia nggak jawab. Kalau saya ngomong begini, mungkin kalau dia ngerti atau maksud tujuannya omongan saya itu baru nyaut. Kalau nggak sih nggak pernah nyaut atau gimana. Jadi pas duduk di jembatan itu, duduk jembatan itu ya lama juga sih. Kalau dikasih di waktu sih saya kurang tahu, masalahnya saya tuh nggak pakai jam, nggak punya jam gitu ya. Udah lagi duduk santai di situ tuh ya, di ujung jembatan yang mau saya lewati tuh ada yang nyebrang. Kelihatan saya tuh dulu tuh laki-laki dari arah sebelah wetan ada bus dulu tuh Lorena, itu mobil bis malam. Kencangnya bukan main kalau di situ. Kalau di daerah Pantura kan selalu kecepatan tinggi. Itu orang nyebrang, itu mobil datang, itu si orang tuh ketabrak mobil tuh bener-bener pas, ketabrak bus tadi. Ketabrak bus Lorena itu sampai mental. Satu emang kaget juga ya, kaget.
Saya paranin orang itu yang tadi ketabrak tuh. Waktu tadi ketabrak itu kelihatannya sama satu orang. Udah saya deketin yang tadi ketabrak mobil itu. Ternyata yang ditabrak mobil itu bukannya orang. Yang kelihatan sama satu itu kucing hitam. Kucing hitam ada di pinggir di jalan itu ada. Mati si kucing itu. Malah mobil busnya itu juga berhenti. Mas apa yang ketabrak tadi sama satu apa? Itu mas yang kelihatan ya itu cuma kucing. Kayaknya tadi bukan kucing, ada orang tinggi besar ketabrak saya tuh, saya nggak lepas kendali tuh, bukan yang injak rem malah injak gas. Jadi tabrak persis, saya juga kaget tuh waktu nabrak tuh. Emang tuh waktu nabrak itu tuh seperti kita nabrak apa ya? Jadi kayaknya berat tuh nabraknya, sangat kencang. Nabrak orang ya? Ya seperti nabrak itu tuh. Jadi kayaknya berat gitu. Tapi ternyata yang menggelepar itu malah kucing hitam. Padahal Ki Jambrong yakin waktu waktu itu kan dia orang ya orang pakai. Dan si supir bus pun yakin itu orang. Malah dia juga turun, mungkin itu supirnya mungkin mau tanggung jawab atau gimana nggak tahu, malah ngobrol sama saya tuh. Mas yang benar kan tadi yang ketabrak sama saya tuh kelihatannya itu orang. Gak mungkin kok jadi kucing. Kata Mas begini Mas ya. Di sini kan jembatannya jembatan Kalibangka. Udah tahu dari namanya aja Bangka. Bangka tuh bangke. Ya mungkin atau apa atau saya nggak tahu. Mungkin itu penjelmaan dari apa atau dari apa. Ya itulah kejadian. Kamu udah tahu di sini Kalibangka kok, kenapa kamu main di sini bro? Saya nggak main di sini Mas. Saya tuh lagi duduk, capek habis jalan. Terus supir nanya lagi, sekarang mau kemana? Mau ikut? Enggak. Kalau mau ikut, ini mobil tujuannya tuh ke Jakarta. Kalau ikut ke Jakarta ya ikut aja. Enggak Mas, saya nggak mau. Akhirnya? Tuh si teman saya itu dia begini, mungkin isyaratnya jangan mungkin ya, jangan gitu tuh. Kasih kode ya? Kasih kode jangan. Ya udah Mas, makasih, kalau mau jalan aja. Biarin nanti kucing ini biar saya yang kubur lah. Oh iya Mas, makasih ya, tolong ya. Tuh orang tuh si supir tadi itu buka baju. Bajunya dilepas. Nih Mas, ini aja tolong ya. Ini kucing tolong nih baju saya biar pakai kain dibuat bungkus kucing itu. Nih saya ada uang. Di saya tuh dikasih cuman 15 perak sama supir tuh. Tapi tuh teman saya tuh kasih kode, kasih isyarat gitu. Saya tuh ngerti juga berarti jangan. Ya udah Mas, makasih, udah bawa aja buat keluarga di rumah, udah gak apa-apa, udah cuma gini-gini aja kok harus bayar. Udah tolong Mas ya, kalau nggak mau sih nggak apa-apa lah ya, terima kasih. Emang saya nggak ada lagi uang, cuma segini-gininya. Saya udah jalan, udah narik tuh udah hampir 5 rit, belum dapat rezeki. Ini juga cuma segini tuh hasil nabung sehari-hari, dikumpulin. Ya udah kalau gitu sih ya udah aja, jalan aja Mas, biar ini kucing saya yang ngubur. Dia jalan. Cuma tuh si supir itu mungkin orang kepercayaannya orang Jawa mungkin ya. Dia terus waktu kucing di situ tuh saya bungkus, dia keluarin bahasa. Mbah, saya minta maaf ya nabrak Mbah, karena saya nggak tahu, saya kecepatan tinggi, jadi kalau ada saya kesalahan sama Mbah, saya tolong minta maaf, ini bukan disengaja atau gimana ini, jadi ya saya lalas spontan lah gitu, kata si supir itu ngobrol sama kucing tuh. Jadi saya tuh senyum kok kucing ajak ngomong aneh. Terus saya ngomong kucing aja ngomong aneh, terus si teman saya itu selalu begini, jadi nggak boleh respon apa-apa, diam aja. Ya udah saya ngerti, diam. Supirnya naik, mobilnya itu berangkat, jalan tuh. Si kucing itu tuh saya diturun ke bawah, keluar dari jalan Pantura itu, di pinggir sawah itu saya dikorek pakai tangan, ya kurang lebih gak nyampe 50 cm sih udah saya tanam. Tahu arahnya kemana ya, namanya ya pikiran saya begini ya nggak usah ngiblat lah, nggak usah seperti kayak orang, ini kan cuma binatang aja, yang penting ini binatang ini udah yang penting diamani secara wajar, layaknya kepercayaan orang muslim bahwa kalau nabrak kucing itu harus dibungkus pakai pakaiannya yang dipakai. Ya udah gitu aja, saya kubur. Terus si kucing tuh
Udah kubur saya nyamperin lagi teman saya itu. Si teman saya itu senyum, Kang bagus Kang. Akang bener-bener bagus, sekarang udah membuat suatu kebaikan yang susah ada tandingannya. Berarti udah Akang menjalankan kewajiban yang sebenar-benarnya wajib. Kang sebenarnya itu bukan kucing, bukan. Emang apa? Ya kalau nggak percaya silahkan bongkar lagi. Satu turun berdua yang bekas tadi itu saya bongkar. Si kuburan kucing itu tuh dibongkar. Itu kucing yang tadinya saya tanam di situ di kubur itu situ tadinya kucing hitam. Dibuka tuh bungkusnya tuh pas dibuka udah dibuka bungkusnya itu barang itu berubah seperti ya ukuran kris look 9 krisnya tuh kris look 9. Kok kayak begini, kok kucing jadi begini, saya pegang-pegang begini si kris tuh ya. Saya tuh ngomong sama teman saya, ini bawa jangan, buat apaan Kang, udah simpen aja lagi, sesuai masukin tanam lagi. Terus sama si kucingnya tadi berubah, nggak ada ya? Kucingnya nggak ada, berubah jadi keris look 9. Nunggu saya bawa tuh teman saya itu nggak boleh, harus tanam lagi. Ya udah saya tanam lagi. Terus si teman saya itu ngomong, Kang ini bukan bagian Akang, nanti ya sekitar berapa bulan atau berapa tahun bakal ada yang ngambil. Dukun ya sekitar daerah orang-orang sini lah, seperti Pengarengan atau Kalibangka atau orang Japura atau orang Sindang atau orang mana, ini pasti ada yang ngambil. Ini bukan bagiannya. Oh gitu. Iya udah, ya kita jalan. Habis ngobrol-ngobrol itu masalah tadi keris itu, saya jalan lagi. Udah nyampe ke daerah Pengarengan. Ya sekitar jam 11 malam lah daerah Pengarengan tuh. Terus kata teman saya, Kang, Akang kan di sini pernah dulu menikah sama orang sini, orang Pengarengan. Sekarang datangin aja ke rumahnya, tolonglah datanginlah, seenggaknya kita silaturahim sama orang tua ya, sama mertua. Jadi suruh mampir. Iya, suruh mampir ke mertua. Kalau mertua nggak ada bekas, kalau bini ada bekas. Kalau mertua nggak ada. Terus saya di situ agak mikir juga, iya atau enggak, kok saya harus datang lagi ke mertua saya itu dulu. Apa nanti saya tuh diusir atau gimana ya satu. Udah Kang, jangan terlalu banyak pikir, udah silaturahim. Kalau Akang ada kesalahan, tolong minta maaf sama beliau. Satu langsung jalan turun. Sebelum itu kan di situ ada di desa Pengarengan tuh, di situ ada masjid. Ada masjid, dari masjid itu saya belok ke kiri. Ya sekitar hampir setengah 12 malam lah. Ada ronda nanya sama saya, "Arep mendira?" Beli cemang kita arep ning mertuane kita. Siapa rane? Ya kun lah. Oh iya ana sih. Kok bengi-bengi lang ke awan kok pribadi sih, kiana waktunya sekian, kita pengen silaturahim ke rumah mertuanya kita. Dulu sama si ronda itu satu diajak ke rumah mertua saya itu. Kebetulan mertua satu almarhum, sekarang udah almarhum. Kebetulan ada lagi ada duduk di ini ya, di ruang tamu, dia lagi kayak orang banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran. Lagi mikir ya. Iya. Terus salam, dibuka pintu, dia kaget juga. Dia nanya, "Kamu siapa?" "Bah, kan saya tuh dulu bekas menantu Abah dulu." "Oh ya masuk." Saya tuh salam gitu sama orang tua gitu. Terus dia nanya, "Ada apa-apa maksud malam-malam kesini? Ada keperluan apa? Ada tujuan apa kok?" "Enggak Bah, saya tuh pengen ketemu yang namanya orang tua. Saya harus ketemu sama orang tua. Emang dulu rumah tangga sama anak Abah, cuman sayanya yang nggak bener. Jadi saya kurang tanggung jawab, seolah-olah saya kesini tuh saya tuh mau minta maaf
terutama sama abah, sama Mimi mertua. Mertua. Ya. Iya. Terus si abah itu manggil istrinya lagi tidur teh. Mi, ki anak mantune kita aja lagi wine. Siapa mak? Ya wis mene dingin. Siapa mak aja benging me apa mene kayak langkah esok maning bae. Wis anak kian bocah mungkin anak sekian anak waktu wis mene manji. Terus si mertua perempuan tuh keluar. Satu biasa ya hormat itu silaturahim sama mertua perempuan itu. Di situ tuh saya yang namanya saya mertua itu diomelin ya, dinasehat ya, dihina ya iya, nggak masalah itu. Mungkin karena saya dulu salah mungkin ya. Udah saya banyak pemasukan antara kebaikan yang namanya diomelin itu sama mertua saya almarhum, sekarang udah almarhum. Tuh yang namanya bekas bini saya itu udah waktu saya kesana malam-malam tuh udah punya anak, udah nikah lagi. Udah nikah. Tapi nggak tinggal di rumah mertua itu? Masih ditinggal mertua. Masih tinggal di tempat di rumahnya ibunya ya? Iya. Terus sih mungkin waktu saya diomelin sama bapaknya mungkin dengar dia keluar. Anak siapa jemikian bengi-bengi kok ribut banget kayak wong lagi tukaran. Kian bocah orang beli tanggung jawab teka-teka mana apa. Terus si bekas bini saya tuh dia kayaknya rasa punya penyesalan, kayaknya dia langsung kalau dia bener-bener sakit hati sama saya karena saya pengembaraan ini ngelalana ini mungkin dia tuh marah atau gimana, nggak mungkin sampai cium tangan sama satu, nggak mungkin karena sakit hati ya itu. Dia duduk dekat saya, kata satu, jangan dekat-dekat, kita bukan muhrim, bukan suami istri, kamu udah punya anak dari ya suami sekarang. Dia sadar langsung menjauh, saya ngobrol dikasih teh tubruk. Kalau di daerah Cirebon tuh yang terkenal kan teh tubruknya itu ya. Teh tubruk satu dikasih sama bekas istri saya itu biasa nerimanya baik ya. Masalahnya jadi istri saya juga dia kan seenggak-enggaknya dia orang pesantren, tahu ya yang mananya. Jadi waktu pisah sama saya tuh dulu karena sayanya nggak bener, kurang tanggung jawab, mungkin istri saya itu masih senang sama saya karena cerai itu karena orang tua. Kenapa tuh? Ya mungkin ya siapa orangnya yang anaknya disia-siakin sama suami, siapa yang mau, nggak ada. Ya. Tuh di situ orang tuanya sakit. Udah itu saya tuh ya udah ngobrol sama mertua sama bekas itu ngobrol gitu. Ya sekitar jam saya lihat udah jam 1:30 saya pamitan mau pulang, mau keluar gitu. Itu kata bekas bini saya tuh udah jangan besok lagi, kan udah malam di jalan takut ada apa-apa atau gimana. Kata saya itu mau takut suami kamu datang nanti cemburu atau gimana, nanti kamu rumah tangganya berontak lagi. Udah sekarang kamu berumah tangga yang benar. Saya segera gini aja. Saya selama rumah tangga sama kamu saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya minta maaf lahir batin dunia akhirat. Syukur dia maafin, nggak juga nggak masalah saja. Pokoknya saya sekarang udah terima salah. Ya udah kalau gitu, udah saya juga, kata si perempuan itu, ya saya juga minta maaf. Mungkin saya kurang berbakti sama suami atau itu. Cerita pendek sama bekas istri saya tuh udah saling bebas, saling memaafkan gitu dua-duanya. Terus saya tuh pamit sama mertua perempuan sama mertua laki-laki. Malah mungkin baiknya mertua perempuan tuh sama saya tuh ngasih timbel, ngasih nasi sebungkus. Sebelum pulang tuh dia ngasih bekal. Iya, ngasih bekal nih kalau kamu mau pulang, mau berangkat lagi nih. Ini lumayan lah buat tambah lapar di jalan. Kasih ke dulu tuh nasi sekepel, ikannya tuh ikan petek. Ikan petek sama cabai hijau dapat dibakar. Terus saya tuh ngerti maksudnya nasi putih sama ikan petek sama cabai itu, saya ngerti maksudnya. Apa itu? Nasi kita tuh harus bisa dimanfaatin sama orang. Harus putih kelakuan kita, harus putih bahasa kita. Dari ikan petek itu kita harus merendah diri, jangan terlalu sombong, takabur, adiguna. Cabai hijau yang udah dibakar kan angus tutung.
usahakan kamu jangan sampai menghitami diri pribadi. Itu ajian saya itu, boh. Saya ngerti. Terus si yang mertua perempuan itu senyum. Ya udah saya pamitan, terus jalan lagi. Jalannya tuh bukan ke arah yang tadi, lewat sini, lewat jembatan. Ada jembatan Sasak tuh yang dari bambu tuh melengkung. Di bawahnya tuh banyak perahu-perahu nelayan. Itu kata teman saya, kan kau lewat sini, ya kalau kita ke sana kan jauh, balik lagi, muter ke sini lagi nanti. Udah mending ke sini aja. Ya udah nggak apa-apa. Waktu saya nyebrang tuh, waktu mau nyampe ke Sasak, di Sasak tuh saya lihat Mau sampai ke jembatan. jembatan Sasak itu. Ya, kalau jembatan Sasak di situ kan melengkung, bentuknya tuh melengkung. Masalahnya di bawah banyak perahu nelayan. Kalau diratain begini kan perahu nggak bisa lewat, nyangkut. Jadi berbentuknya melingkar gitu tuh. Pas saya mau ninjak ke jembatan sini, di depan tuh kelihatan ada orang berdiri. Tuh kata teman saya, Kang, hati-hati. Itu bukannya manusia, bukannya itu makhluk jahat katanya tuh. Iya kan, jahat masalah apa? Kita kan nggak punya salah. Saya punya salah sama orang sini, udah saling memaafkan. Kenapa dia tuh udah gini aja, Kang, hati-hati. Awas, itu tuh orangnya jahat, kata si teman saya itu tuh. Ya setelah lanjut perjalanannya makin lama makin dekat. Pas dia nengok, subhanallah, yang matanya idih. Nih matanya merah. Ya kalau digambarkan ya kalau seperti pernah lihat film Malampir sih kayak si Gerandong gitu. Kasih Gerandong gitu bentuknya tuh. Terus di situ mundur. Udah Tingginya gimana? Ya sekitar 3 meteran lah tingginya. Kukunya panjang-panjang. Ditarik, matanya merah. Saya mundur belakang. Terus si teman saya tuh, saya juga bingung. Dia nggak pernah ngeduluin saya, nggak pernah. Perjalanan berbulan-bulan tuh nggak pernah sampai ada di depan satu. Waktu itu sih teman satu maju ke depan. Cuma dia selalu begini aja. Begitu, nggak sampai maju, ya? Iya, jadi nggak sampai fisik, nggak, cuma begitu aja. Tuh yang namanya makhluk tadi itu, dia kayak takut ngelihat si anak kecil itu, takut, dia langsung manut, bukannya ke arah sana, bukannya ke atas, loncat ke bawah, Ke air yang ya air kali Pengarengan itu yang namanya airnya muncrat itu. Kayak airnya tuh muncratnya sampai kemana-mana, saking besarnya makhluk itu. Ya udah saya perhati dari bawah itu berubah jadi buaya hitam. Jadi berubah jadi buaya hitam, ya lumayan gedenya sih. Ya dari bandingannya tuh perahu bandingannya tuh. Jadi sebabnya dia loncat itu ketika dia melihat si anak kecil teman itu. Kijambrong. Iya, itu melihat itu teman saya itu, dia langsung loncat ke bawah. Dia larinya tuh ke arah jembatan Pengarengan, di situ ngegroyos tuh. Buayanya. Si buayanya itu waktu buaya lewat dari situ yang namanya ikan, mencerat kemana-mana. Ikan pada kabur semua. Dan saya perhatiin dia lari ke kolong jembatan, ke jauh kolong jembatan. Saya sendiri itu tuh yang kelihatan sama saya tuh di situ tuh ada seperti keraton di kolong jembatan tuh. Keraton. Saya di situ memang lama juga saya perhatiin, tapi saya nggak nyamperin itu, enggak, cuma perhatiin. Cuma teman saya tuh dia mungkin jenuh atau gimana, dia langsung ngajak pergi lagi. Udah, Kang, jangan lama-lama, ayo kita jalan aja. Udah, tar aja, itu saya seneng itu keraton bagus banget. Kalau kita kesana boleh nggak? Jangan, Kang, jangan kesana. Itu di situ namanya siluman buaya. Jadi itu keraton siluman buaya. Udah dari jembatan itu saya belok ke kiri. Maksud tujuan satu di situ kan mau lewat Jembatan Pantura lagi. Berarti saya lewat jembatan, udah di jembatan itu. Saya lewat ke situ, ikutin kali Pengarengan itu tuh, ikutin. Naik ke Jalan Pantura, jalan nyebrang ke sebelah kiri. Saya tahu di daerah itu tuh lapang. Tahu berapa hektar tahu.
Dulu juga pernah ada misbar. Emang banyak yang ngelihat yang misbar laku itu, laku. Tapi ya penontonnya itu bayarnya tuh dengan daun-daunan, bukannya pakai duit atau pakai emas, bukan. Emang penonton tuh di waktu misbar itu rame, banyak penonton, tiap hari juga penuh-penuh terus. Tapi itu setiap hari itu si tukang karcis itu dapat jatuh daun, sisit ikan, kadang-kadang asangnya ikan, kepalanya ikan, kadang-kadang itu selalu begitu mah. Jadi si misbar itu jadi bangkrut. Pas saya jalan di situ, kata si teman saya tuh, udah Kang jangan dulu pergi, kita duduk aja dulu di sini, duduk santai, kan tadi sama Mimi itu dikasih timbal, coba kita makan aja di sini. Ya udah makan, nasi segitu sebelum makan berdua. Itu di area tadi lapang yang tadi bekas misbar itu berubah. Istana megah, bener-bener istana megah. Ya kalau dari jembatan sebelah kiri, kalau kita dari arahnya Al Kalibangka adanya sebelah kiri, kalau dari Cirebon arahnya sebelah kanan. Itu istananya megah, benar-benar megahnya, benar-benar itu istana. Saya banyak ngelihat istana di mana-mana, enggak semegah itu, enggak. Itu istana real, nyata ya? Bukan, saya tahu di situ tuh tanah kosong, lapang. Masalahnya waktu saya rumah tangga di situ, saya sering lewat ke situ. Kalau main sama kakaknya tuh suka lewat situ. Pas kejadian itu tuh ya namanya istana itu, ya namanya lapang kosong tadinya. Itu semua penuh dengan istana, megahnya, ampun-ampunan itu. Selama saya perjalanan ke negara mana, ke negara ular, ke negara babi, ke negara ikan, ke negara mana tuh enggak megah kayak begitu, enggak. Tapi di sini megahnya, ampun-ampun. Yang tanah segitu luasnya itu istana penuh sama bangunan ramai, di situ ada pasar. Itu teman saya tuh tukang ramai ya Kang, udah kita duduk aja di sini, kita mungkin bentar lagi juga ada hiburan. Satu berdua duduk aja di situ, udah duduk beberapa lama, ada anjing lewat, anjing hitam. Si Gogok itu bukannya lewatnya ke belakang, bukan, malah ke depan. Saya duduk di pinggir jalan ke sini, paling berapa meter, si Gogok itu lewatnya tuh ke depan ke sini, malah kayak ngeledek gitu ya. Terus si teman saya itu tuh senyum aja. Itu semakin lama semakin benar, ada hiburan di situ tuh, ada wayang kulit. Di keraton itu ada wayang kulit. Lagi ada pertunjukan ya, lagi ada acara wayang kulit itu. Kalau wayang kulit saya kurang ngerti, tapi saya seneng yang namanya penonton di situ. Udah rame itu sampai ke Jalan Pantura, sampai Jalan Raya rame penuh. Jalan Pantura itu kan lebar, sini penuh, udah semua itu yang namanya penonton itu banyaknya. Tapi yang anehnya itu penontonnya tuh beda-beda. Ada berkepala monyet, ada berkepala buaya, ada berkepala ikan, segala makhluk yang itu ada di situ yang nonton tuh. Jadi bukannya seperti manusia gini normal, enggak. Kalau badan manusia, cuma kepalanya lain-lain. Tuh di situ tuh. Saya saking khususnya, saking seriusnya, bukannya saya liatin wayang, malah memperhatikan itu penonton. Masanya bentuknya berbeda-beda tapi bersatu. Bersatu, jadi nggak ada masalah ini bertengkar tuh itu bertengkar. Tuh di situ berarti itu kan lain bangsa. Nah, jadi kita bandingkan ya zaman begitu dengan zaman manusia. Orang beragama bertengkar, orang satu suku sama suku bertengkar, rebutan apa? Tapi bangsa siluman kok bisa bersatu, padahal itu bukan bangsa, bukan warganya, tapi bersatu waktu ada hiburan. Iya aneh. Tapi kok manusia di sana demo, di sini demo, di sini apalagi antar perang suku. Sebenarnya tuh kalah sama bangsa-bangsa begitu manusia. Saya di situ berpikir, iya benar ya, makhluk di situ. Tapi itu teman saya tuh dalam gerutuhan hati saya tuh dia tahu, Kang, sadar Kang, istighfar Kang, sadar. Terus saya tuh di situ istighfar. Kata dia tuh teman saya tuh ya udah kita jalan aja, jalan. Nyampe ke jembatan Kanci. Udah nyampe ke jembatan Kanci di situ. Di situ juga saya lihat semacam kampung.
lembur lah gitu ya, semacam lembur kecil. Saya tahu masalahnya, saya dulu pernah mancing di situ tuh gak ada kampung, gak ada sebenarnya. Di situ tuh di daerah situ tuh jadi tanah kosong di situ, tapi di situ rame. Rame biasa, aura perkampungan gitu, banyak yang main banyak gitu, orang banyak ya. rame. Cuma saya waktu ke situ orangnya pada acuh, tapi yang nyambat tuh bukan sama saya, sama teman saya. Yang itu pada hormat tuh sama teman saya, malah ada banyak. Jadi orang-orang yang di kampung ini tuh sama teman saya tuh hampir semua cium tangan, kalau sama satu acuh. Anehnya tuh acuh. Berarti mungkin kondisi mereka tuh sebenarnya saat itu tuh tidak bisa melihat ke Jamrong. Wallahualam masalah Malah itu. lihatnya Itu iya. Ya kalau Kuntet ya. Iya. Tuh. Jadi seolah-olah tuh saya tuh di situ nggak dipandang sebelah mata, enggak waktu itu tuh. Jadi yang dilihat itu hanya teman saya aja di situ. Di situ saya berpikir, kok ini orang masa kok acuh apa sih, gimana ya. Lihat berarti. Tapi saya nggak banyak masalah ini itu, itu sih masing-masing aja. Mungkin ini tuh orang terhormat dari sini atau lagi gimana atau gimana, saya simpel pikirannya ya. Udah di situ rame, dia ngajak, ayo Kang jalan. Saya lewat jembatan, nyebrang ke lewat jembatan, jalan. Di situ ada rel kereta jalur utara. Di situ tuh. Setelah lewat dari lokasi itu ya. Iya, setelah lewat meninggalkan lokasi itu. lokasi jalan tadi. Ketemulah rel kereta. Di situ jalan, saat di situ ada rel kereta. Saya tuh gini aja, sekarang kita di sana aja ya, jalan rel aja. Kan di sana enak sepi atau gimana, kalau sini kan banyak kendaraan. Ya. Ya udah kan, kalau ke sana aja. Ya kita tuh berdua naik. Kalau dari jalan aspal ke jalan kereta kan biasa di atas itu nanjak gitu ya, ada bantalan Tanah ya, tangga ya. tangga. Itu saya naik di situ, jalan. Kelihatan satu, dari depan satu ada kereta. Kelihatan saya tuh, udah emang di situ mungkin sampai sekarang 2 jam sekali, mungkin sampai sekarang juga. Ada kereta santer. Saya turun, berdua tuh turun lewat tuh. Udah kereta lewat itu di bekas kereta itu ada orang tidur di situ tuh. Orang tidur perempuan. Di pikiran saya tuh mungkin orang bunuh diri atau tabrak kereta, saya tahu ya. Saya paranin, kata teman saya itu, Kang jangan deket-deket, Kang udah bodo amat, kita terusin aja jalan, jangan ganggu itu, jangan. Enggak bisa begitu. Kita deketin, paranin berdua tuh, itu orang tuh badannya tuh putus badannya tuh, kelindes kereta atau gimana. Di situ tuh saya tuh ngerasa kasihan juga ya, si yang bekas ketabrak kereta tuh saya pinggirin. Tapi yang namanya putusan orang itu ya gimana, jasad ya, badan. Ya, badan. Itu si badan itu sama satu. Potongan badannya. Iya, si potongan badan itu sama satu dipegang nggak kena. Enggak kepegang. Ngeplos gitu ya, kalau bahasa Sundanya ngeplos. Ngeplos, jadi ditangkap nggak bisa. Itu teman satu senyum, ya Kang, nggak bisa, kecuali saya yang minggirin bisa. Ya udah, kalau kamu bisa aja sama. Tapi kalau sama teman saya itu asal gampangnya pinggirin dua-duanya. Udah dipinggirin dua-duanya, tubuhnya orang itu tuh, kita lagi jalan berdua begitu, di si tubuhnya itu bersatu lagi ngejar, manggil. Dia bilangnya tuh sama teman satu, pengersa. Manggil, pengersa tunggu, saya minta tolong. Itu teman satu Malik, dia langsung mendekati orang tadi yang tuh. Cuma dia berbisiknya saya nggak dengar berbisiknya tuh. Langsung dia nyembah sama si itu tuh, nyembah. Ya udah, kamu itu sih yang tadi yang kelindes itu udah pergi, dia balik lagi ngikutin saya tuh. Saya tanya, itu orang kenapa tadi? Enggak, cuma gitu aja. Itu orang mana? Udah nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Udah kita jalan aja. Dari situ tuh jalan
Jalan di perjalanan jembatan, ya kurang tahu juga ya jembatan mana, jembatan kereta juga sih. Itu udah masuk kota Cirebon. Sebelum ke di situ kan bantalan nggak ada pengawalan buat nyebrang kan nggak ada. Itu tuh. Satu itu jalan udah di situ berhenti satu. Masalahnya nggak mungkin sih kalau ngeloncat-loncat bantalan kereta kan nggak mungkin, masalahnya malah bisa-bisa kita jatuh ke bawah. Saya di situ tuh berpikir saya tuh mau nyebrang, saya takut kan jembatannya panjang. Panjang ya. Kalau saya nyebrang tengah-tengah takut ada kereta larinya kemana, pasti saya ketabrak kereta. Terus saya ngomong sama teman saya, ini kita mau nyebrang gimana? Kamu kalau kita ke tempat Dura aja gimana jalannya? Aduh kan situ kan sawah banyak. Sekarang kan itu padinya masih baru tumbuh kalau kita ke sana kemana. Jadi jalan galangannya kan masih basah, kalau diinjak-injak kan nanti rusak. Ntar orang-orangnya yang punya sawah pasti marah. Udah gini aja Kang ya, sekarang Akang matanya tutup sebelum diperintah, terus belum disuruh buka mata, jangan dibuka ya. Kamu mau ngapain? Ya udah gini aja, udah Akang ikutin aja omongan saya. Udah Akang diam, mulai mata tutup, merem. Ya saya manut, ya dah kalau gitu saya mau merem. Satu merem, terus tangan satu yang kiri itu dipegang sama teman saya tuh. Enggak, beberapa menit kemudian saya disuruh udah nyampe. Terus saya buka mata, itu udah nyebrang saya tuh. Oh, tiba-tiba sudah ada di seberang. Udah ada di seberang tuh ya. Udah ada di seberang, lagi saya ngobrol sama teman saya itu. Gak lama kemudian itu kereta lewat. Kereta lewat satu, alhamdulillah saya selamat sama teman saya nih. Kalau tadinya berang udah nggak tahu deh nasib saya, mungkin jadi makanan cacing atau gimana di sini. Saya turun karena ada kereta takut kesabet, udah lewat saya jalan. Udah kereta itu lewat, di situ tuh saya kelihatan tuh ada sosok putih di rel tuh. Ada sosok putih itu membelakangi saya, dia menghadapnya ke sana. Terus si teman saya itu tuh dia senyum Kang itu Kang ada apa itu di depan? Emang apaan itu? Udah berani nggak ke sana? Kenapa takut? Kita kan masih punya Allah kok. Jangan takut, kita masih punya Allah, punya kepercayaan aja, kita jalan sana aja. Terus satu berdua tuh jalan ke depan berdua lah, semakin lama semakin dekat, udah deket. Si perempuan itu ya dari punggungnya tuh ada bercak merah bulat begitu, di punggungnya tuh ada bercak merah. Saya paranin, tapi si yang orang itu tuh belum tahu yang namanya perempuan atau laki-laki, nggak tahu. Udah saya deketin begitu dia langsung kaburnya terbang ke atas, terbang. Jalan terus ada yang kedengar lagi orang yang teriak, awas kereta kata orang tuh. Tapi keretanya itu gak ada. Saya tuh celingak tengok kanan tengok kiri, kok mana kereta tuh, orang-orang teriak-teriak. Yang setahu saya tadi ini di sini gak ada orang kok. Gak ada orang, tapi kok ada suara laki-laki, teriak-teriak. Setelah itu saya lihat ada yang bawa lentera jalan. Terus si orang itu nanya, Kang mau kemana malam-malam gelap-gelapan? Saya lagi jalan-jalan aja Pak. Emang mau kemana kamu? Mau jalan-jalan. Ini bapak siapa kok bawa lentera begini malam-malam sampai di rel begini? Saya tuh petugas kontrol rel. Jadi saya tuh ke setiap malam tuh saya selalu kontrol. Nanti di Kosambi saya tuh kontrol sampai Kosambi. Udah Kosambi plus ganti lagi sama orang lain, terus lajur terus. Jadi dari sini ke Cikampek tuh ada petugas 4 orang. Jadi setiap stasiun ganti. Itu pengontrolan rel, takut ada yang patah atau bau pada kendor. Oh gitu Pak, iya. Udah mau kemana? Ya saya mau ke sana aja. Ya udah kalau kamu mau ke sana, saya juga mau sampai ke stasiun, ya ke stasiunnya ke Kosambi lah. Ya iya Pak, bareng aja. Terus satu berjalan sama petugas rel itu, saya ngobrolnya ya ngobrol ngalor ngidul lah ya, yang tidak bermakna gitu ya, tidak berarti ngobrolnya. Dia nanya lagi, kan kalau kamu sama siapa di sini berjalan? Terus saya jawab, saya berdua Pak. Sama siapa? Ya sama Bapak.
Terus si teman saya itu senyum, mungkin dia tersinggung atau gimana, senyum. Udah nyampe ke Kesambi, itu saya tuh ya, udah nyampe ke Kesambi. Di sebelum perapatan Kosambi, kalau dulu tuh pasar Kago, kalau nggak salah pasar Kago. Yang kalau nggak salah dengar jadi Gedung Pemuda kalau nggak salah sih. Dari situ saya nyebrang, ikut terus jalan. Dari jalan situ tuh ya ketemu sama tukang beca, ya seperti tukang pungut-pungut, ya gituan, pemulung banyak. Tapi itu semuanya orang nggak ada respon, nggak melihat gitu saya. Pas udah di situ, terus saya tuh ada perapatan. Ini mau kemana ya? Si itu teman saya tuh, udah Kang sana aja yuk, ayo. Udah jalan di situ tuh saya tuh lihat di situ ada makam lebar ya, namanya tuh makam Kosambi itu kalau nggak salah, makam Cabang Bayi kalau nggak salah. Di situ saya berhenti lihat-lihat gitu pemakaman itu, makam, lihat pada resik, pada bersih di situ kelihatannya. Posisi jam berapa tuh? Kurang tahu jam berapa, malam aja ya. Malam ya. Saya lanjut udah nyampe ke masjid ya. Di masjid di situ banyak orang-orang yang pada ngerubung. Itu ada yang minta sedekah. Minta sedekah. Saya tuh kalau nggak salah masih ada sisa jajan satu, kalau nggak salah 200 perak kalau nggak salah tuh. Saya kasih sama si orang itu tuh. Kasih semuanya. Terus si teman satu nanya, kan nggak ada lagi kok dikasih semua. Insya Allah ada rezeki di depan, insya Allah. Senyum tuh si anak itu tuh, teman saya tuh. Tuh udah satu ya masuk ke masjid Agung Kesepuhan. Satu di situ duduk ya. Terus ada petugas masjid. Ya dibilang petugas ya bisa dibilang calo. Kalau orang-orang nanya dia nganter gitu tuh. Oh, guide. Iya, guide tuh. Saya pernah ditanya mau kemana Kang tuh, yang ini, kalau mau nanti saya antar ke sana, ke dalam. Mau ngapain Pak saya ke dalam? Saya sih cuma ini aja, saya mau ke masjid aja di sini, mau istirahat. Ya udah kalau mau ke masjid aja. Tuh udah di masjid. Terus si anak kecil itu, si teman saya tuh, Kang, mandi Kang. Saya nggak punya duit buat mandi, kan bayar. Ya udah itu urusan saya tuh, kata si teman saya tuh. Udah mandi bersih, satu udah bersih tuh, udah abdas tuh, ganti baju, pakaian bersih. Itu di pakaian saya tuh walau alam ya, saya juga nggak tahu, itu ada uang 5 perak. 5 perak tuh gambar KB. Saya kasih sama penjaga MCK itu, saya bayar 5 perak tuh bayar. Udah belas itu satu duduk di masjid itu tuh satu sholat sunnah lah ya. Sholat sunnah di situ tuh, wirid doa. Ya si teman saya itu maju ke depan. Di depan tuh ada ruangan kecil. Ya lebarnya kurang lebih 3 meter, panjangnya kurang lebih 4 meter di situ tuh. Si teman saya tuh masuk ke sana. Dia masuk ke dalam, keluar lagi. Kang masuk ke sana ke dalam. Mau kemana? Udah ke sana aja yuk, ayo ikut. Udah Kang, sekarang abdas dulu, wudhu dulu. Udah wudhu nanti kita masuk. Iya. Satu manut sama teman saya tuh, udah wudhu, udah pas saya tuh. Masuk ke dalam tuh ya, masuk di situ banyak orang. Di pinggiran tembok tuh banyak yang wirid gitu ya. Itu si pintu itu kan kalau kita tegak lurus begitu kan pasti kebentuk jidat tuh. Kita kan sebenarnya merunduk gitu, langsung masuk. Saya di situ cari tempat, gak ada tempat. Pas di ujung dekat imbaran, Pak Imbaran itu di situ ada yang kosong, saya duduk di situ. Tadinya satu mau menghadap yang orang-orang lain. Saya teman satu ngiblat Kang, ngiblat. Pas sama tuh ngiblat. Muter terus saya sholat sunnah di situ tuh. Sholat sunnah terus teman saya juga ikut sholat itu.
Salah waktu wirid, itu satu kayaknya ya dibilang tidur ya nggak tidur, ya setengah sadar gitu ya. Tengah sadar itu satu kedatangan ada orang yang berpakaian jubah, bawa tongkat, sepetas dia salam satu. Kamu ditunggu-tunggu udah lama baru nyampe sekarang, baru datang sekarang. Emang dari mana? Tuh yang nyaut itu teman saya, bukan saya. Pengersa ini udah menjalani siksa rasa perasaan penderitaan yang ada sekarang dia jalanin udah cukup. Sekarang gimana terserah baiknya. Pengersa ini orang mau diapain? Oh begitu. Iya dah, udah gini aja. Itu si pengersa itu yang pakaian seperti pakaian wali gitu ya. Walau alam. Dia ngasih wejangan, ngasih nasihat, sanggup nggak begini-begini, insya Allah Farsa. Tapi kamu yang benar ya, iya. Terus si teman saya tadi tuh langsung mendekati pengersa itu yang pakaian wali itu duduk di situ. Si tongkatnya itu berdiri di depan beliau. Udah kamu diam di sini ya. Ini ada perlu sama ini. Itu tongkat tuh berdiri tongkat tuh. Tanpa pegangan dia berdiri tongkat tuh. Si teman saya itu dekat pengersa itu duduk. Dia suruh sama saya tuh disuruh baca syahadat 12 kali, baca kulhu 7 kali, al-fatihah 11 kali. Udah gitu. Ya si teman saya itu berubah jadi cahaya, berubah wujud jadi cahaya. Sama si pengersa itu tuh si cahaya tuh ditempel di kepala saya tuh gini. Masuk tuh si cahaya tuh. Masuk. Terus setelah saya dimasukin cahaya itu tadinya teman saya itu, saya tuh ngedadak bisa gitu ya bahasa-bahasa yang saya nggak di luar akal saya tuh ya, seperti baca-baca tulisan gundul, Arab gundul itu ya namanya kitab kuning itu saya bisa. Waktu itu saya bisa, wah ya namanya bahasa itu tuh. Saya bahasa kitab kuning itu tuh saya sampai baca hampir 5 lembar tuh. Hampir 5 lembar itu udah cukup. Terus beliau tuh ngomong, udah kamu sekarang ini ajian ini tolong sempurnain kelakuan kamu yang benar. Segala bidang kamu harus benar. Kamu udah kemasukan ajian Nur Alif. Kamu yang mau kemana aja kamu insya Allah kamu bakal jadi. Cuma satu, kamu jangan terlalu sombong. Jangan sombong adiguna nggak boleh lah. Merendah biar dihina orang, biar dicaci orang, kamu jangan sampai. Terkecuali satu, kecuali kamu diganggu sama orang, taruhan nyawa seperti yang membahayakan jiwa kamu, silahkan. Satu, bahasa kamu jangan berlebihan, jangan ucap asal-asal ucap. Kamu sanggup nggak? Kalau nggak sanggup saya ambil lagi. Tapi saya di situ tuh nggak jawab, sanggup nggak sanggupnya nggak. Diam di situ tuh satu. Jadi si pengersa itu tuh sama satu jadi nggak tahu ngambilnya dari mana, tahu-tahu udah ada kendi. Kamu minum kendi ini, satu diterima sama saya tuh, kita 2 tangan begini, satu yang diminum. Mau dihabisin sama beliau itu, sama dia nggak ngasih tahu siapa namanya, saya nggak tahu. Terus direbut kendi itu tuh satu disiram sampai air yang tadi itu tuh sama beliau tuh. Udah disiram tuh saya nggak nyadarkan diri, enggak. Saya waktu udah sadar tuh saya tuh udah ada di rumah. Ada di rumah, sakit tuh waktu itu tuh sakit. Sakit saya itu di situ ya kurang lebih hampir 5 tahun. Sakitnya saya tuh hampir 5 tahun sampai orang tua saya, bapak saya itu
sampai habis akal lah, berobat kemana yang di rumah sakit udah berapa bulan. Saya tuh diponis sama dokter tuh kanker otak. Diponis sama dokter tuh. Saya di rumah sakit Gunung Jati itu hampir 8 bulan satu. Gak ada perubahan. Pulang saya tuh, ibu sambung saya tuh saking sayangnya sama saya tuh dia sholat terus saking sayangnya ibu sambung saya tuh aja. Terus dia ngasih air sama saya tuh, udah kamu minum. Saya tuh kepala saya tuh sama ibu sambung saya tuh gini diminumin. Di situ keajaiban bener-bener luar biasa yang saya rasain, sehat lagi, nggak ada bekas yang namanya saya penyakit atau itu nggak hilang total tuh. Yang dikasih syariatnya sama ibu sambung saya itu sehat. Seger lagi seperti nggak ada kejadian sakit atau apa, nggak ada berasa apa-apa. Cuma saya nanya, Nih yang nganterin pulang siapa? Ibu sambung saya tuh senyum. Kamu dulu dianterin tuh ke sini tuh sama kakek-kakek yang berjubah putih satu, jubah coklat satu, jubah hitam satu. Yang satunya tuh seperti supir delman tuh yang nganterin kamu ke sini tuh itu. Kira-kira kapan nih? Ya kurang lebih setahun. Setahun yang lalu. Tuh kamu, kata ibu sambung satu, kamu tuh pernah di rumah sakit selama 8 bulan. Kamu diponis kamu kanker otak. Malah sama dokter diponis kamu umur gak nyampe setahun. Kata ibu sambung satu. Saya disitu kan kaget. Kok saya bisa menderita penyakit kanker? Apa turunan saya dari atasnya ada yang penyakit? Sampai saya sama almarhum bapak saya itu sampai nanya, Pak, kalau keturunan kita ini ada yang namanya kanker? Oh, gak ada, orang kita orang sehat semua, kok gak ada yang penyakitnya, enggak ada. Cuma satu ada, keluarga kita ini punya satu penyakit darah tinggi, itu udah keturunan. Di situ tuh sama saya tuh sama ibu sambung satu diurus benar-benar sama ibu sambung satu sampai sehat lagi, sampai itu yang saya nggak ngerti, itu ya yang nggak ngerti. Saya selama dipelihara sama ibu saya itu, pikiran saya itu tenang. Jadi seakan-akan ibu sambung itu seakan-akan tuh ibu saya, seakan-akan tuh. Cuman saya belum bisa membalas kebaikannya almarhum beliau itu. Dia udah pulang ke rahmatullah. Itu gitu, udah pulang ke rahmatullah, malah beliau waktu dimakamkan juga saya nggak tahu. Gak tahu tuh adik-adik saya tuh teganya, bener-bener tega aja nggak ada ngasih tahu. Mungkin karena saya orang susah atau orang miskin, saya nggak tahu. Emang bener saya sekeluarga saya itu saya yang paling miskin. Miskin saya itu di bawah standar miskinnya saya tuh. Waktu meninggal itu memang kondisi Ki Jambrong sedang berada jauh ya? Saya ada di rumah. Di rumah istri saya yang di Bandung. Saya yang di Bandung tuh. Artinya lagi di Bandung? Iya, lagi di Bandung. Yang lagi di Bandung di Kuningan kan. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih kabar tahu. Ya waktu bapak saya meninggal, adik saya ngasih tahu. Waktu ibu nggak ada ya? Nggak ada tuh, saya sakitnya sama keluarga saya tuh begitu. Tapi saya sadar mungkin ujian dari Allah harus saya begini. Itu saya sakitnya. Jadi kecewa sama keluarga sendiri ya, seperti adik-adik saya itu. Kok teganya bener-bener tega. Ngasih kabar ya? Yang ngasih kabar sih enggak ya, biarpun saya di bawah garis kemiskinan ya, tolonglah kasih tahu kabar-kabar. Mau datang mau enggak itu kan bisa ya, bisa pikirkan mungkin saya kesana pulang jalan kaki atau gimana, walau itu enggak ada. Sakit bener saya tuh, kecewa sama keluarga saya sendiri tuh. Makanya ya saya tolong sama orang-orang, tolong. Ikatan keluarga itu nomor 1. Jangan memandang punya saudara susah, miskin. Kalau didatangin sama adik atau kakak karena miskin, jangan. Itu mungkin orang itu pengen silaturahim atau gimana, itu pengen ketemu. Tolong jangan sampai datang ngobrol masalah utang, masalah susah, masalah apa, sebenarnya belum tentu. Tolong ya sama orang-orang yang dengerin, dongeng ini, tolonglah. Ikatan keluarga nomor 1. Jangan seperti ya, sakit. Adik saya itu banyak, pada kaya. Saya datang itu bukan yang meminta, saya bukan.
Saya itu pengen silaturahim sama keluarga saya. Tapi saya dapat penghinaan dari adik-adik saya. Sakit saya benar-benar, makanya sampai sekarang saya nggak mau yang namanya datang sama adik saya. Tapi saya nggak bakalan dendam. Saya bertobat, saya berdoa sama Allah Ikhlas ya. supaya adik-adik saya sadar bahwa saya masih punya saudara tua. Saya sekarang tuh nggak mau ketemu sama keluarga saya tuh, sama adik-adik saya takut dihina lagi seperti yang dulu-dulu yang udah-udah. Saya dari Bandung ke Kuningan jalan kaki, saking pengen ketemunya sama keluarga, tapi apa? Saya diusir sama adik saya tuh. Sakit saya tuh. Makanya tolong yang dengerin cerita ini, tolong nomor satu, ikatan keluarga, entah susah entah miskin, harus bersatu. Aki, kalau seandainya misalnya adik-adik Aki ini nonton, apa nih yang mau disampaikan? Sadar. Saya sebagai anak yang tua ibarat gak ganti orang tua, ibarat ganti bapak. Saya bukan saya pengen dihargai, bukan saya pengen dihormati. Sadar. Nomor satu, kekeluargaan, jangan dipandang ke masalah harta. Sebelum kita menghargai orang, jangan harap dihargai orang, jangan. Kita harus berpikir, kita ini udah dihargai belum, udah menghargai belum sama orang. Ya. Disitulah harus berpikir. Semoga di video ini mungkin yang bersangkutan bisa mendapatkan hikmah ya dari apa yang disampaikan oleh Ki Jambrong. Ada hikmah yang positif ya, itu ya. Iya begitu. Oke, Sobat Online Cekam, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ki Jambrong perihal ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, yang langsung pingin jawaban dari Ki Jambrong. Nah, ini dari Abdul Gufron nih Ki. Beliau bertanya begini, salam santun Ki, semoga sehat selalu. Pernah Ki tersesat atau masuk dimensi alam padang mahsyar nggak? Kalau yang padang mahsyar itu saya tuh terus terang aja belum pernah, belum tahu yang namanya padang mahsyar itu ada di mana tuh, nggak tahu. Yang saya pernah belajar itu ada juga alam kosong. Kalau padang mahsyar saya nggak tahu. Ya. Oke, nah ini yang kedua nih Ki Jambrong. Namanya dari Black Hat. Ya, namanya pakai bahasa Inggris gitu. Pertanyaannya gini, Ki Jambrong, apakah bisa saya berguru sama Ki Jambrong? Saya ingin jadi murid Ki Jambrong. Saya terus terang aja nggak mau nerima murid. Masalahnya perbuatan murid, antara baik buruknya itu yang tanggung jawab itu guru. Mending kalau dianya berbuat baik, amal ibadah murid itu bisa masuk ke guru. Tapi kalau perbuatannya itu jelek, itu yang masuk juga ke guru. Saya nggak mau punya murid. Saya sampai selamanya nggak bakalan punya murid kecuali turunan saya yang imannya kuat, yang ibadahnya bagus, baru saya ngasih. Kalau ini saya kurang percaya, masalahnya saya banyak murid. Semuanya itu pengkhianat. Pengkhianatnya bukan masalah apa, perjanjian begini-begini jadi tukang maling, jadi tukang hipnotis, tukang itu tuh saya nggak mau. Semuanya ilmunya udah saya ambil semua, kosong semua. Itu saya jadi nggak mau kejadian itu terulang lagi. Ya. Setelah kejadian itu saya berpikir saya nggak mau punya murid lagi, kapok. Iya. Itu. Ya, mudah-mudahan cukup mewakili jawabannya. Nah, sekarang yang ketiga nih Ki, dari Yuli Anto. Ki, selama dalam perjalanan proses pembaraan maksudnya ya, Ki Jambrong gimana buat makan? Kan nggak kerja. Terus kalau buat beli makanan kan butuh uang. Jadi selama dalam proses perjalanan itu ada lapar gitu, makannya gimana atau gimana? Silakan. Kita ini kan punya Allah, kebesaran sifatnya Allah kan Rahman Rahim. Di situ kita berpijak, udah dikasih ketentuan jodoh, milik sama pati. Jadi jangan takut lapar.
sekarang saya di sini ya, lagi duduk di sini. Insya Allah di sini mungkin ada rezeki saya, pati saya, celaka saya, segala macam di sini saya ada. Jadi jangan takut lapar. Allah sifatnya Rahman Rahim. Gak usah takut lapar. Takut lapar. Jangan takut lapar. Jangan takut apapun karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ya. iya gitu. Oke. Mudah-mudahan puas ya. Dan terbukti sebenarnya selama proses perjalanan Ki Jambrong ini rezekinya ada aja gitu. Ada yang ngasih, atau kadang-kadang kalau nggak ada yang ngasih pun perutnya juga nggak pernah lapar gitu, kenyang terus. Asal Itu yakin, rahasia ya. asal yakin percaya kekuasaan Allah pun begitu. Gak usah yang ini saya kesini takut nggak dapat rezeki, itu nggak boleh. Yakin aja, yakin gitu. Jadi dapat rezeki bisa makan itu bukan karena kerja ya. Bukan. Itu karena belas asihan dari asbab Allah. aja, tapi Iya. karena Allah yang kasih. Ya. Iya itu. Allah yang mengenyangkan ya. Iya itu ibaratnya. begitu yang saya alami dulu begitu. Oke. Ini yang berikutnya adalah dari Emah J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat. Mau tanya Ki, pertama kali berpetualang umur berapa sih Ki? Kan udah pernah saya jawab itu di situ. Umur saya kurang lebih dulu tuh 17 tahun. Tapi dari pengalaman pertama masih dasarnya itu saya sekitar umur 8 tahunan lah. Mulai lepas dari kampung saya itu umur 17-an. 17. Seperti 6 tahun itu masih wilayah satu kecamatan. Kalau habis maghrib saya keluyuran, pulang pagi itu. Yang saya dulu waktu belum mengerti kehidupan itu saya paling dekat-dekat seperti keramat-keramat, seperti di daerah Karangasem, di daerah Karangtengah, di daerah Kubangkarang. Itu dekat-dekatan dulu nggak sampai nggak keluar wilayah nggak. Itu kurang lebih Di usia 17 baru ya. udah usia 17 baru keluar wilayah. Baik sobat malam cekam, itulah kisah perjalanan dari Ki Jambrong. Sangat menarik dan banyak hal yang kita bisa ambil. Hal-hal yang positif yang kita bisa ambil untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Ya tentunya buang yang mungkin menurut Anda tidak perlu, tapi ambil hal-hal yang positif yang menurut Anda perlu. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, untuk berikan komentar di kolom komentar, dan share ke teman-teman Anda yang suka dengan kisah perjalanan Ki Jambrong. Jangan lupa juga buat Anda yang mungkin belum mendukung channel ini, silakan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang akan kita upload berikutnya. Buat Anda yang punya kisah pengalaman pribadi, silakan Anda mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan. Insya Allah kami akan kisahkan cerita Anda, atau insya Allah kami akan undang Anda ke studio sebagai narasumber. Terakhir kata, saya dan Ki Jambrong pamit mundur bersama tim Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.